Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua kan? Tetap semangat ya. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Umi ya. Sebelumnya kita mari berdoa dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita semua dipermudahkan ya. Ini pada hari ini Bu Umi akan bahas tematik muatan IPS ya. Ini langsung Bu Umi bahas tentang tema 5, subtema 1 dan subtema 2. Karena subtema 1 ini hanya berkisar dengan letak geografis Indonesia yang insya Allah kemarin sudah kita bahas di tema 1 ya. Ini hanya Bu Umi hanya mengulas sedikit ya, nanti terus Bu Umi tambahin dengan kenampakan alam ya. Kita mulai peta Indonesia dan kenampakan alam. Ini di slide video Bu Umi ada wilayah Indonesia. Kalian tahu ya, mana Sumatera, mana Sulawesi, mana Kalimantan ya, mana Irian, mana Jawa. Sudah tahu ya? Letak geografis Indonesia. Anak-anak bisa dibuka halaman 20, tema 5 ya. Kemarin sudah kita bahas, Bu Umi hanya mengingatkan, yang dinamakan letak geografis adalah suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Jadi setiap negara ini memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Begitupun dengan Indonesia. Berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh dua benua ya, benua Asia dan benua Australia. Dan dikelilingi oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi ingat ya, letak geografis di antara dua benua dan dua samudra. Benuanya Asia, Australia, samudranya Pasifik dan Hindia. Letak geografis inilah yang membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Karena apa? Posisi Indonesia sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Ya, terus Indonesia ini juga memiliki banyak pulau, sehingga negara Indonesia dinamakan negara kepulauan. Adapun pulau-pulau besar yang ada di Indonesia adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Adapun batas wilayah Indonesia, ini juga sudah kita bahas ya kemarin. Utara itu paling yang atas ya kalau di peta. Itu Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Sebelah baratnya ya, itu adalah Samudra Hindia. Selatan itu bawah, Samudra Hindia, Laut Timur, Leste, dan Australia. Sedangkan timur ya, kalau kita menghadap layar berarti kanan ya timurnya, itu Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ya, tadi mengenal letak geografis. Kalau tadi kita lihat di peta, misalnya kita tatap muka, biasanya Bu Umi akan bersama Nana nanti membuat peta ya. Tapi karena ini pandemi, jadi kita nggak bisa. Untuk membuat peta ada unsur-unsur yang ada di peta. Apa saja unsur-unsur yang ada di peta? Yang pertama adalah judul peta. Biasanya ini menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta. Biasanya terletak di bagian atas. Terus skala peta. Angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dengan jarak yang ada di peta. Biasanya 1:2000 gitu ya. Kilometer. Terus simbol peta. Lambang, gambar, atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Terus legenda.
keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Insert berbentuk peta kecil yang disiapkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi, ya, lokasi yang terpenting tetapi kurang jelas dalam peta. Biasanya atau daerah-daerah yang ada di pojok itu insert. Terus garis astronomis, ya, garis khayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang dan gunanya untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama, kayak letak astronomis Indonesia. Ingat-ingat ya, letak astronomis Indonesia. Terus garis tepi, garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi empat. Petunjuk arah atau mata angin yang fungsinya sebagai penunjuk arah mata angin, utara, timur laut, timur, tenggara, barat, daya, barat laut. Ini untuk lebih jelasnya ya. Nah, ini namanya peta, ini judul ya. Tadi mudah jelaskan, untuk lebih jelasnya ini judul peta yang di depan di atas ya. Skala peta di situ ya. Terus simbol peta atau legenda ya, di situ ada, nanti ada gunung, ada danau, gambarnya di situ. Insert untuk daerah terpencil atau daerah pojok yang tidak begitu jelas. Terus garis astronomis ya. Kalau letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat LU, 11 LS ya. Terus 95 BT dan 141 bujur timur. Terus ini garis tepi ya. Saya anak-anak jelaskan. Ini bumi sudah tentang peta. Sekarang kita bahas Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Karena negara Indonesia kondisi geografisnya yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia ini termasuk negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini membentuk suatu organisasi namanya ASEAN. Ini nanti kalian bahas di kelas 6. Negara ASEAN itu apa saja? Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos. Ya. 10 ya di Asia Tenggara. Nama masyarakat negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang membentuk sebuah organisasi namanya Asia Tenggara. Ya, bumi ulang Indonesia ya. Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam itu negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam sebuah organisasi namanya ASEAN ya. Nah, negara-negara yang berbatasan darat dengan Indonesia ya, semuanya banyakan berbatasan Indonesia itu dengan laut. Sehingga negara Indonesia dinamakan negara maritim karena memiliki laut yang sangat luas dibandingkan dengan daratan ya. Nah, negara-negara Asia ini dengan Indonesia yang berbatasan dengan darat itu Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia. Malaysia ini bisa berbatasan laut dan bisa berbatasan daratan dengan Indonesia. Yang lainnya berbatasan Indonesia adalah dengan lautan ya. Terus bentuk negara yang Indonesia itu terdiri atas pulau-pulau. Ya, seperti Indonesia disebut negara kepulauan karena negara kepulauan itu merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Apa yang dinamakan negara maritim? Adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar
dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri dari pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Paham ya anak-anak? Sedangkan kalau tadi negara maritim, kondisi geografis Indonesia juga merupakan negara agraris. Apa yang dinamakan negara agraris? Mungkin anak-anak sudah pernah dengar ya. Karena negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Nah, negara Indonesia ini tentu saja memiliki lahan yang sangat subur untuk pertanian. Kalau dataran tinggi untuk perkebunan. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Contohnya kalau di Jogja adalah Gunung Merapi. Nah, abu vulkanik dari gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Jadi tanah tumbuhan yang ada di dekat lereng Merapi itu biasanya tumbuh subur sehingga warga yang ada di sekitarnya biasanya bercocok tanam. Nah, sedangkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis itu juga sangat menguntungkan. Ada dua musim, musim kemarau dan musim penghujan sehingga membantu para petani dan nelayan untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian itu merupakan sumber daya andalan bangsa Indonesia. Sekarang, faktor pendukung Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia mempunyai tanah yang subur, ya. Yang kedua, mendapat curah hujan yang cukup. Yang ketiga, mempunyai wilayah daratan yang luas, ya, dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup, ya. Sekarang kenampakan alam. Kenampakan alam mungkin juga ke anak-anak sudah ini ya dibahas di kelas 4 ya. Ini kenampakan alam dibagi menjadi dua, alam dan buatan. Adapun kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, merupakan hasil dari peristiwa alam, bukan hasil dari aktivitas yang dibuat oleh manusia. Contohnya gunung ya, terus ini dataran, laut ya, sungai. Kalau gunung di Jogja, Gunung Merapi ya. Terus kalau sungainya ada Sungai Progo, Krasa ya, Sempor, Kuning, Boyong, Bedrog itu sungai yang ada di Jogja, kenampakan alam yang ada di Jogja. Terus kenampakan alam ya juga berupa laut. Nah, laut ini juga sangat bermanfaat ya. Hasil lautnya untuk dijual ya, untuk menambah banyak protein ya. Kalau tadi sungai, itu manfaat sungai bagi masyarakat itu banyak ya. Biasanya untuk irigasi, terus untuk pariwisata, untuk perikanan. Ini ya perkebunan. Biasanya yang di daerah dataran tinggi ya dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan pangan. Sekarang kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Ya, bendungan ya, ini kayak apa, pelabuhan ya. Terus kayak ini semacam kayak kebun binatang ya. Terus kalau di Jogja ada kayak danau, adanya embung ya. Embung Tambak Boyo kalau dekat sini ya, ada embung Sermo ya,
dan Banjaro. Ya, banyak lagi ya embung-embung yang ada di Jogja. Sekarang kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam. Ini pekerjaan ya yang sesuai dengan yang dekat daerahnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Kenampakan alam yang berbeda-beda. Karena penampakan perbedaan ini menyebabkan kegiatan ekonomi juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, ya kesimpulannya kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Sekarang kalau di Kalimantan karena banyak hulu-hulu sungai kayak gitu, makanya di sana ada pasar terapung ya. Biasanya kalian kalau di Kalimantan ya itu juga dijadikan objek pariwisata. Di sana pasar terapung menggunakan perahu ya untuk melakukan proses jual beli. Biasanya juga barter barang, menukar barang dengan barang ya. Terus kegiatan ekonomi menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku ya. Misalnya kalau di pesisir pantai berarti kegiatan ekonominya sebagai nelayan. Kalau di daerah pegunungan berarti perkebunan ya, jual sayur mayur ya. Terus kalau di daerah kalau di perkotaan berarti industri ya. Jadi sesuaikan dengan kenampakan alam. Paham ya anak-anak? Ya, Bu Umi cukupkan sekian dulu ya. Apabila ada kata-kata yang salah, Bu Umi mohon maaf ya. Dan jangan lupa sholat 5 waktu tepat waktu ya. Murojaahnya, terus sholat duhanya, kalau bisa ditambah lagi dengan puasa Senin Kemis, kan kalian libur di rumah ya, kan tidak berat insya Allah. Dan sholat malam ya, dan jangan lupa selalu berdoa. Cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.